Ya, ini yang kedua terkait dengan pendekatan terkini dalam mencegah robekan perineum saat persalinan ya. Jadi anekdotnya seperti ini, bahwa gampang kok kalau misalnya nggak mau robek perineum saat persalinan gitu, malah bisa benar-benar dicegah ya. Mencegahnya dengan cara apa? Dengan cara operasi sesar. Tapi kan tidak seperti itu ya. Maksudnya kita tahu kalau dulu mungkin eh, apa namanya eh, operasi sesar itu adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh dokter spesialis obgyn ya. Nah, dan dan setelah beberapa tahun terakhir ini kita harus paham bahwa kita harus lebih berhati-hati lagi. Kenapa? Karena salah satunya dengan meningkatnya operasi sesar tentunya kita paham di rumah sakit rujukan itu cukup banyak menerima rujukan dengan plasenta akreta salah satunya ya. Belum komplikasi-komplikasi yang lain yang bisa terjadi yang berkaitan dengan operasi sesar, baik komplikasi pembiusan, komplikasi yang berkaitan dengan operasi sesar yang berulang gitu ya. Nah, itu yang harus kita bisa sampaikan juga kepada pasien bahwa risiko itu ada. Jadi kita harus bisa memberikan pertimbangan yang seimbang kapan memang benar-benar harus dilakukan operasi sesar dan eh, mana yang memang ada pilihan gitu, di mana bisa untuk melahirkan secara normal maupun bisa secara operasi sesar. Dan untuk robekan perineum tadi juga sudah disampaikan di sebelumnya di presentasi sebelumnya bahwa kejadiannya sebenarnya cukup tinggi ya. Robekan perineum pada saat persalinan itu cukup tinggi, sekitar 85%, 6 sampai 20% itu robekan derajat berat atau oasis tadi yang memang sebaiknya itu dihindari karena tadi secara jangka panjang selain berkaitan dengan inkontinensia juga eh, bisa juga berkaitan dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan kelemahan otot dasar panggul seperti prolaps dan yang lain secara jangka panjang. Nah, apabila memang robekan perineum ini tidak terlaksana dengan baik, konsekuensinya ya ada defek anatomi maupun fungsi dan memberikan keluhan disfungsi dasar panggul dan tentunya kualitas kehidupan perempuan itu akan menurun gitu ya. Tadi ini inkontinensia anal postpartum tadi sudah disampaikan ya bahwa meningkat dengan trauma sphincter ani bisa 2 kali lipat ya. Kemudian kejadian inkontinensia fekal dan fatal tadi juga sudah disebutkan dan berkurang dengan memanjang jarak antar persalinan. Tadi jenis-jenis robekannya juga sudah derajat 1, 2, 3, 4. Yang harus kita hindari gimana caranya kita bisa menghindari derajat 3 dan 4 ini. Karena 1 dan 2 biasanya apa eh, efek samping yang ada gitu ya, yang efek ikutannya itu minimal dibandingkan dengan kerusakan derajat 3, 4 walaupun sudah dilakukan repair gitu ya. Ini beberapa resiko robekan perineum dari faktor ibu, misalnya usia ibu, persalinan pertama, riwayat robekan perineum, kemudian perineum yang pendek, usia kehamilan lebih dari 42 minggu, proses mengejan yang terlalu awal ya. Kemudian faktor janin, ini berat lahir, malposisi, malpresentasi, kelainan letak. Ini dari faktor-faktor resiko ini sebenarnya banyak yang bisa melakukan modifikasi. Contohnya faktor janin, berat lahir, bagaimana caranya dari awal memang eh, kehamilan nutrisinya baik, penambahan berat badannya juga tidak terlalu ekstrim gitu ya. Kemudian ada olahraga dan yang memang sesuai dengan porsinya, kita bisa mengatur salah satunya berat lahir gitu. Tapi ada juga beberapa yang mungkin tidak bisa dimodifikasi, seperti misalnya pada saat perineum yang pendek gitu ya. Kemudian persalinan pertama, jadi persalinan pertama kan tidak bisa dimodifikasi ya. Kemudian ini faktor pada persalinan, mohon maaf. Eh, ya pada persalinan parsus precipitatus skala 2 lama induksi persalinan dengan instrumen baik vakum ataupun forceps dan di sini kalau menurut uroginekologi forceps itu sebaiknya dihindari karena bisa menyebabkan secara
literatur benar-benar meningkatkan resiko untuk terjadinya oasis ya. Sehingga efek jangka panjangnya juga berkaitan dengan perineum dan pelvic floor itu cukup berat sehingga sebaiknya penggunaan forceps untuk persalinan normal itu dihindari. Kemudian faktor penurunan persalinan, posisi kala 2, episiotomi, terutama episiotomi yang mediana, anestesi lokal secara infiltrasi menjelang kala 2 ini juga dikatakan bisa eh, apa namanya meningkatkan resiko robekan perineum. Kemudian tindakan menahan kepala bayi saat akan lahir, tapi menahannya terlalu aktif gitu ya, sehingga robekannya malah bukannya ditahan supaya minimum, malah robekannya menjadi lebih luas. Kemudian beberapa cedera perineum umumnya terjadi karena kepala janin terlalu cepat lahir ya. Itulah kenapa untuk melahirkan kepala janin biasanya harus pelan-pelan, tidak dipimpin sebagaimana mestinya ya, misalnya terlalu cepat gitu ya. Kemudian perineum kaku atau banyak jaringan parut biasanya pada eh, persalinan yang berulang gitu ya. Kemudian persalinan dengan distosia bahu dan partus pervaginam dengan tindakan misalnya pada vakum dan forceps. Ini adalah ada beberapa upaya pencegahan trauma atau cedera perineum ini ya. Mungkin yang selama ini kita sering pahami bagaimana cara pencegahan itu saat antenatal, salah satunya adalah pijat perineum, senam Kegel, dan tentu ini sebaiknya ada instruktur yang mengajari pertama kali, setelah itu mau dikerjakan secara mandiri, tidak ada masalah. Kemudian yang mungkin beberapa tahun terakhir mulai naik daun adalah penggunaan dilator vagina. Dilator vagina ini beda dengan eh, apa namanya dilator vagina yang biasanya kita gunakan untuk eh, kayak busi gitu ya. Di sini dilator vagina itu yang expandable, yang dia bisa melebar sehingga memang fungsinya untuk melatih otot dasar panggul. Kemudian upaya pencegahan saat persalinan ini bisa dengan aplikasi kompres hangat pada perineum, kemudian teknik dukungan manual yaitu hands-on, memfasilitasi fleksi kepala bayi agar tidak terjadi regangan yang mendadak dan mengarahkan kepala bayi agar perineum dilalui oleh diameter terkecil saat ekspulsi. Kemudian menahan perineum dengan regangan telunjuk dan ibu jari, beberapa literatur dan ini cukup apa namanya populer juga eh, di untuk penggunaan di bidang ginekologi estetik yaitu injeksi hyaluronidase ini bisa dapat mencegah mengurangi robekan saat persalinan dan jangan melakukan episiotomi rutin. Jadi memang benar-benar episiotomi itu seperti dari dulu kita belajar ya memang sebaiknya episiotomi itu adalah atas indikasi. Ini adalah beberapa hal yang tadi sudah disampaikan ya terkait bagaimana kompres hangat perineum itu eh, berisiko lebih rendah untuk mengalami ruptur perineum derajat 3 dan 4 ya. Di sini dengan eh, RR rata 0,46, kemudian teknik dukungan manual hands-on ini teknik sering disebut teknik hands-on manuver rigid region ya. Dapat mengurangi trauma perineum dengan memperlambat kelainan kepala bayi. Kemudian injeksi hyaluronidase ini juga eh, walaupun memang buktinya belum banyak, tapi bisa digunakan ya untuk mengurangi insidensi trauma perineum. Kemudian ini tadi ya bagaimana caranya supaya mencegah kepala bayi tidak lahir terlalu cepat dan eh, kemudian juga meminimalkan robekan perineum. Kemudian berkaitan dengan episiotomi sendiri, memang kadang kita tidak bisa menghindari ya. Episiotomi itu menggunting atau memotong perineum dengan tujuan satu melindungi dari trauma sphincter ani. Jadi tujuannya adalah kita gimana caranya menghindari ruptur perineum grade 3 4 ya. Atau memperpendek kala 2 untuk melindungi bayi. Jadi ada bayi yang memang harus dilahirkan lebih cepat gitu ya. Kemudian episiotomi yang benar ini akan memotong bulbus spongiosus dan musculus transversus perineum superficialis. Jadi episiotomi ini adalah prosedur tindakan di mana dibutuhkan jahitan dengan potensi adanya komplikasi ya, baik perdarahan atau infeksi, sehingga tadi ya
harus dipastikan ini dikerjakan bila ada indikasi dan bukan suatu prosedur yang rutin. Ya, jadi memang eh, harus atas indikasi dengan ini adalah untuk memfasilitasi persalinan dengan tindakan atau instrumentasi seperti kita menggunakan vakum, mencegah robekan perineum yang kaku atau perineum yang pendek, atau misalnya eh, kita merasa bahwa kepala janinnya akan meregang berlebih gitu ya. Terus mencegah kerusakan jaringan pada ibu dan bayi pada kasus letak presentasi yang abnormal. Dan prinsipnya adalah ini mencegah kerusakan lebih hebat pada jaringan lunak akibat daya regang. Nah, rekomendasinya sampai sekarang masih sama, yaitu dengan teknik mediolateral ya. Jangan median, jangan lateral ya. Kalau mediana resiko grade 3-4-nya sangat tinggi. Kalau lateral kerusakan persyarafan dan kemudian proses penyembuhan akan menjadi lebih lama ya. Kemudian ini kalau untuk episiotomi ini karena referensinya dari referensi berbahasa Inggris, jadi terserah sebenarnya ya mau miringnya ke kanan atau miringnya ke kiri tergantung eh, tangan mana yang digunakan untuk menggunting ya. Nah, rekomendasi sekarang ini ya di literatur-literatur terbaru yang berkaitan dengan robekan perineum, rekomendasi sekarang adalah incision angle itu adalah 60 derajat saat crowning ya. Saat crowning itu 60 derajat dengan harapan setelah lahir post delivery angle-nya akan mengecil gitu ya. Menjadi biasanya ada yang 43 derajat, 40 derajat ya. Jadi incision angle itu syaratnya satu dia harus pada saat crowning ya. Kalau kita menggunakan incision 60 derajat ini adalah pada saat crowning nanti akan sudut ini akan berubah ya. Jadi 40-45 derajat atau di sini dikatakan 43 derajat setelah post delivery gitu ya. Jadi memang 45 derajatnya itu adalah post delivery ya. Jadi ini ya performnya mediolateral dengan 60 derajat ya pada saat crowning. Kemudian ada beberapa teknik tadi manual perineal protection ya yang harus dilakukan, yang mampu yang mana, yang tidak yang mana itu bisa dikerjakan. Kemudian setelahnya harus benar-benar dipastikan ya, jangan sampai kita melewati yang seharusnya misalnya itu adalah derajat 3-4 tapi kita masukkan ke derajat 2 misalnya. Karena ketidaktahuan dalam mengakses dari grading robekan perineum. Dan ini untuk yang berkaitan dengan pijatan perineum ya. Di sini ini salah satu teknik yang eh, memang terbukti ya di banyak literatur pijatan perineum ini bahkan di Cochrane dijelaskan juga di sini ini bisa mengurangi sensasi nyeri saat kepala bayi crowning, mencegah cedera perineum dan mengurangi tindakan episiotomi. Dan pijatan ini bisa dimulai 6 minggu sebelum proses persalinan. Nah, ada beberapa cara yang lain, senam Kegel, pelvic floor muscle exercise gitu ya. Dan ini sebaiknya memang dibantu oleh instruktur ya kalau memang apa namanya punya waktu yang longgar untuk melakukan persiapan ya karena tanpa persiapan tentunya eh, tujuannya tadi ya untuk eh, meminimalkan robekan jalan lahir, meminimalkan robekan perineum itu tentunya akan eh, bisa berkurang ya. Nah, di sini eh, ada beberapa yang harus dipastikan adalah tujuannya. Jadi tujuannya adalah kita menginginkan adanya otot levator ani dan juga otot perineum itu yang lentur ya dan dan kalau misalnya ada instruktur itu bisa dievaluasi karena ada beberapa uh, yang melakukan senam Kegel atau melakukan persiapan untuk memperkuat otot dasar panggul gitu ya. Ya memang jadi kuat sih perineumnya kuat terus ototnya kuat tetapi tidak lentur gitu ya. Jadi sebenarnya tujuan kita adalah gimana caranya otot itu kuat dan lentur. Itu tujuan akhir dari persiapan yang dilakukan untuk meminimalkan robekan perineum itu tadi.
Ini dilator vagina ya. Ini metode baru untuk mencegah robekan perineum ya. Kalau di yang eh, banyak beredar luas di dunia itu adalah yang merek Epino ya. Ini ada balon yang bisa digembangkan dan terhubung melalui selang manometer, tapi sayangnya untuk Epino ini tidak masuk secara resmi di Indonesia. Kemudian ada dilator vagina buatan Indonesia, ini yang bernama Divabert ini mirip dengan Epino dan ini bisa mengurangi tingkat episiotomi, mengurangi ruptur perineum, ada serta resiko mikrotrauma dan avulsi levator ani dan memang sih ini masih banyak memerlukan penelitian-penelitian lebih lanjut karena memang yang mengerjakan penelitian ini tidak banyak ya. Ada yang menyatakan bahwa berbeda tetapi di dalam literatur tersebut dikatakan tidak signifikan secara statistik. Ini contoh salah satu penggunaan dilator vagina ya, bagaimana caranya penggunaannya. Jadi sebenarnya untuk dilator vagina ini eh, tujuannya memang untuk mengurangi robekan perineum ya. Eh, Awalnya mengurangi robekan perineum, tetapi pada prakteknya eh, bisa juga digunakan untuk penguatan otot dasar panggul. Dalam hal ini adalah otot levator ani. Beberapa ada yang menggunakannya untuk postpartum, untuk penguatan otot dasar panggul setelah melahirkan. Dan untuk manometernya ini sebenarnya seperti tensimeter biasa ya, yang kemudian disambungkan dengan dilator berbahan silikon ya. Dilator berbahan silikon yang bisa dikembangkan. Nah, ketika ini digunakan sebelum persalinan, diharapkan ini bisa seperti mensimulasikan proses melahirkan ya. Jadi eh, pasien atau ibu yang akan bersalin itu merasakan sensasi yang hampir sama ketika kepala ada kepala yang berada di dasar panggul gitu ya. Dan ini bisa dilatih dari mulai ukuran terkecil sampai dengan yang diharapkan adalah antara 9,5 sampai 10 cm ya, di mana itu adalah diameter kepala eh, janin ya, BPD ya, yang selama ini melewat yang yang memang ukurannya seperti itu. Jadi mensimulasikan proses persalinan dan itu biasanya bisa dilakukan dari usia 35-36 minggu. Ini salah satu alternatif apabila ingin memaksimalkan proses persalinan normal dengan robekan perineum yang minimal. Ini ada eh, kaitannya dengan difaber tersebut, yaitu bagaimana eh, literatur-literatur yang digunakan ya untuk mencegah pelvic floor trauma ya. Kemudian untuk Epino sendiri di sini disampaikan memang ada beberapa penelitian yang dikerjakan ya. Di sini disampaikan bahwa ini bisa menurunkan angka episiotomi pada primipara secara signifikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dua materi yang berkaitan dengan tata laksana dan eh, evaluasi dan tata laksana inkontinensia fekal dan kemudian bagaimana pencegahan trauma perineum yang bisa dilakukan ya. Eh, Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.